Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Fidya Nugraha dengan NIM 20 akhiran 2047. Hari ini akan menjelaskan hasil kerja saya untuk remedi quiz pada mata kuliah sistem basis data. Saya di sini memberikan kode soal B. Nah, pada soal pertama di kode soal B merupakan studi case di aplikasi screening bullying. Nah, begini. Di sini ada aplikasi yang menampilkan beberapa jenis screening kayak screening bullying, screening cyberbullying, dan screening empati. Kemudian pas kita memilih salah satu fitur screening bullying, kita dikasih beberapa bagian soal, habis itu dikasih soal dan beberapa opsi jawaban. Habis itu kita ada riwayat screening bullying. Nah, dan detail riwayat screening. Nah, di sini saya membuat IRD untuk aplikasi screening tersebut. Nah, kayak begini. Mungkin saya jelaskan pakai data modeler saja. Open, open, open. Oh, kembali. Kayak gini. Nah, nah, di sini ada beberapa entity ya. Ada, mungkin saya sebutkan beberapa entitinya. Label screening, ada opsi jawaban, ada screening, dan ada jenis screening, user, proses screening, dan hasil screening. Nah, alasan-alasan saya membuat entity tersebut adalah, nah, untuk label screening ini nanti tujuannya adalah untuk memberikan bagian pada soal-soal dari screening kayak begini. Kayak di sini kan ada bagian-bagian A, nanti kan ada bagian B, bagian C, begitu. Kemudian untuk jenis screening ini untuk membedakan dari screeningnya kayak screening bullying, screening cyberbullying, dan screening empati. Nah, untuk screening ini berisi soal-soal screening. Kemudian opsi jawabannya merupakan opsi jawaban dari soal screening tersebut. Kemudian ada user karena sebuah aplikasi screening itu akan melakukan login. Kemudian hasil screening. Nah, begitu. Hasil screening ini nanti eh, isinya kayak riwayat screening begini. Dapat juga nanti dibuat detail riwayat screening. Selanjutnya atribut yang digunakan. Nah, jenis screening ini menggunakan atribut jenis screening yang bersifat unik begitu. Karena jenis screening juga tidak akan sama antar jenis lain, maka disebut unik. Nah, untuk ID jenis screening ini primary, umumnya pada entity. Label screening ini label juga sama, unik. Ada ID screening juga, primary, screening. Screening ini ID screeningnya primary, soal screening ini tidak primary. Opsi jawaban ada ID opsi jawaban, ada opsi jawaban dan nilai. Kemudian hasil screening atributnya ID hasil screening. Hasil screening ini nanti keluarnya kayak positif atau negatif. Kemudian waktu screening. Waktu screening nanti bisa dibuat untuk
riwayat. Nah, riwayatnya bisa diurutkan berdasarkan waktu begitu. User, ada username, ada nama user dan passwordnya. Nah, username di sini buat unik karena dibutuhkan untuk pas login. Jadi tiap user username-nya pasti berbeda. Nah, selanjutnya relationship dan cardinality-nya. Hmm, Di sini jenis screening dengan screening itu relationship-nya, cardinality-nya one to many, dan optionality-nya jenis screening ini tidak harus jenis screening ini pas di input tidak membutuhkan jenis screening, namun screening membutuhkan jenis screening. Begitu. Kenapa kok one to many juga? Karena nanti jenis screening ini kan isinya kayak cyberbullying, screening bullying. Nah, masing-masing jenis tersebut pasti memiliki beberapa soal di dalamnya. Makanya relasinya one to many. Habis itu label screening sama seperti jenis screening, nanti dia isinya cuma bagian A, bagian B. Nanti soalnya kan bisa memilih, oh dia ini bagian A. Nah, setiap bagian itu pasti juga ada beberapa label di dalamnya begitu. Dengan optionality-nya label screening tidak membutuhkan screening, tidak wajib diisi sebelum screening, namun screening membutuhkan label screening untuk diisi. Nah, kemudian eh, relationship antara screening dengan opsi jawaban. Nah, relationship dan terus opsi jawaban dan screening ini adalah one to many. Eh, jadi kenapa kok one to many? Karena hmm, satu soal screening nanti banyak opsi jawabannya gitu. Tidak mungkin satu jawaban banyak di soal screening juga. Kemudian di sini ada relationship screening dengan user dengan hasil screening. Nah, user dengan hasil screening ini relasinya one to many. Soalnya mm, satu user nanti bisa melakukan screening dan hasil screeningnya itu ada banyak juga beberapa hasil screening gitu. Terus untuk optionality-nya user tidak membutuhkan hasil screening, tapi hasil screening harus ada user terlebih dahulu. Jadi wajib diisi. Tuh, optionality-nya user tidak wajib terhadap hasil screening dan hasil screening wajib memiliki user. Kemudian di sini ada relationship many to many. Nah, relationship many to many itu antara screening dengan hasil screening. Jadi setiap soal screening itu kan nanti ada banyak. Nah, ada banyak itu nanti digunakan di screening memiliki hasil juga pas hasil itu satu hasil tuh bisa memiliki banyak soal. Nah, satu soal itu juga digunakan pada banyak hasil. Makanya rasanya many to many. Sehingga karena many to many kita membuat tabel penghubung proses screening. Nah, nanti proses screening akan menyimpan ID dari ID screening, kemudian hasil screening, juga ID hasil screening nanti dimasukkan ke sini. Nah, untuk optionality-nya tidak wajib optionality dan hasil screening juga tidak wajib terhadap proses screening. Namun proses screening wajib dimiliki kedua data berikut. Hmm, habis setelah itu ada juga relationship yang lain kayak opsi jawaban dengan proses screening. Nah, opsi jawaban dengan proses screening ini one to one dengan optionality-nya, opsi jawaban tidak wajib, sedangkan proses screening wajib memiliki opsi jawaban. Nah, kenapa kok ada opsi jawaban di sini? Karena di sini dulu, user juga
one to many dengan proses screening karena user itu akan melakukan proses screening dan menjawab beberapa soal itu soalnya ada banyak tentunya. Jadi dia one to many. Nah, pas menjawab soalnya, nah user itu pasti akan memilih opsi dari opsi jawaban. Makanya kita mengambil data dari opsi jawaban di dalam proses screening dan user di sini. Nanti dia akan mengambil satu string begitu, satu row dari opsi jawaban, kemudian di screening ini kan juga ada banyak opsi jawaban karena dia one to many di sini. Nah, opsi jawaban itu banyak, namun yang dipilih opsi jawabannya yang ini, begitu. Yang user pilih itu yang satu, cuma ada satu itu. Terus, hmm, mungkin saya jelaskan pada relasionalnya. Pada relasionalnya, nah, pada relasionalnya di sini atributnya hanya banyak yang menggunakan integer dengan varchar, kemudian ada sesuatu matkul screening, waktu screening menggunakan tipe data date. Nah, sebenarnya pada logical ini kita menggunakan tipe data date time. Nah, date time. Namun di dalam relasional tercatatnya date. Kurang tahu kenapa. Kemudian untuk relationship opsi jawaban dengan plus screening ini harusnya bukan opsi jawaban. Harusnya di sini adalah jawaban user. Karena lebih mudah ditulis jawaban user daripada opsi jawaban. Oke. Nah, jadi jawaban user ini foreign key dengan referensi adalah opsi jawaban begitu. Mungkin apalagi ya. Di sini ada P primary key dan ada F foreign key yang berbintang ini wajib. Hmm, mungkin itu saja yang ada di soal nomor satu yang dapat saya bahas. Jelaskan. Selanjutnya pindah ke soal yang kedua. Nah, pada yang soal yang kedua ini ada stasiun, ada kereta. Ini kayaknya studi case buat hmm, database kereta api. Ya, di sini ada kolom nama stasiun, lokasi, ada nama kepala nama kepala stasiun, ada di tabel kereta ada nama kereta, tujuan akhir, jam berangkat, jam sampai, gerbong lokasi dan nomor pegawai. Di sini kita disuruh mengidentifikasi tabel tersebut aturan normalisasi pada sistem basis data. Jawab menggunakan ERD. Apakah tabel yang sudah dinormalisasi dapat dijadikan F? Jelaskan. Nah, ini tabel yang sudah normalisasi berdasarkan jawaban saya. Saya akan buka pakai data modeler lagi aja. Nah, untuk database kereta api di sini entitinya seperti berikut. Ada entiti petugas, ada entiti peran, ada entiti kereta, ada entiti angkutan, ada entiti gerbong, alamat, dan stasiun. Untuk alasannya kenapa ada entiti petugas, eh,
tidak mungkin di sebuah kereta api dia memiliki petugas, dan petugas itu juga ada memiliki peran masing-masing, makanya ada entiti peran. Nah, ini tujuannya untuk normalisasi juga. Nah, kemudian entiti stasiun. Nah, entiti stasiun juga tidak mungkin tidak ada kalau di sebuah kereta api, stasiun kereta api. Nanti kalau tidak ada entiti stasiun, kereta tidak memiliki tujuan juga. Nah, entiti alam ini dibutuhkan karena untuk memisahkan data yang komposit di dalam stasiun. Jadi nanti yang komposit itu kita bikin normalisasi juga alamat begini. Nah, kemudian ada entiti kereta. Entiti kereta itu kenapa namanya juga stasiun kereta api? Pasti ada entiti kereta. Nah, kemudian ada entiti gerbong. Nah, entiti gerbong nih buat membedakan kayak ini gerbong eksekutif, ekonomi begitu. Namun relasinya one to many, makanya di sini ada tabel penghubung yang namanya angkutan. Seperti itu untuk alasan entitinya. Nah, mungkin alasan dari atributnya. Atributnya petugas pasti ada ID. Oh, ID pegawai. Kayaknya ini typo deh. Kita bikin petugas apa bikin pegawai ya? Pegawai aja deh. Nah, di sini pegawai memiliki ID pegawai. Nomor pegawai ini bersifat unik ya, karena setiap pegawai itu pasti punya ID. Di tabel juga disebutkan kalau ada yang namanya nomor pegawai. Habis itu ada nama pegawainya dan entiti peran memiliki atribut ID peran dan peran tentunya. Itu bersifat unik. Habis itu ada entiti stasiun dengan ID stasiun dan nama stasiun. Kereta dengan nama kereta, jam berangkat dan jam sampai, alamat memiliki jalan, kecamatan, kabupaten, dan gerbong, isinya gerbong yang bersifat unik. Begitu. Kenapa alamat jalan, kecamatan, kabupaten saja? Karena di sini datanya yang terdapat cuma jalan, kecamatan, dan kabupaten aja. Selanjutnya, relationship antar entity. Nah, relationship antara peran dengan pegawai ini one to many. Nah, satu peran bisa dimiliki oleh banyak pegawai dan satu pegawai memiliki satu peran dengan optionality-nya peran tidak wajib terhadap pegawai. Jadi, pegawai wajib memiliki peran seperti itu. Nah, perannya nanti dapat berisi cuma kepala stasiun sama masih ini saja karena buat membedakan dia nanti pegawainya ada di kereta atau di stasiun. Nah, selanjutnya untuk relationship antara pegawai dengan stasiun. Nah, stasiun ini dia memiliki relationship one to one karena di dalam data di sini juga setiap kepala stasiun hanya di satu stasiun. Jadi one to one. Kemudian juga optionality-nya pegawai tidak wajib memiliki stasiun dan stasiun wajib memiliki pegawai. Kenapa kok one to one? Karena setiap kepala stasiun ini cuma satu, tidak mungkin kepala stasiun itu dua, begitu. Dan perannya itu yang membedakan dia di stasiun atau kereta. Nah, jika dia perannya nanti kepala stasiun, jadi dia di sini. Kalau dia masinis, maka dia di sini. Nah, relation pegawai dengan kereta itu one to many. Karena satu pegawai itu bisa menjadi masinis di beberapa kereta api. Tidak mungkin satu kereta api itu masisnya cuma itu aja gitu. Kemudian relationship stasiun dengan alamat. Nah,
stasiun dengan alamat ini one to one dan opsionalitinya wajib semua. Karena alamat wajib memiliki stasiun dan stasiun wajib memiliki alamat. Tidak mungkin sebuah alamat ada kalau tidak ada stasiun dan stasiun tidak mungkin tidak memiliki alamat seperti itu. Nah, dan kenapa kok one to one? Karena pasti di sebuah alamat ini stasiunnya cuma satu dan satu stasiun itu hanya memiliki satu alamat. Begitu. Stasiun dengan kereta. Nah, stasiun dan kereta ini one to many karena kereta ini eh, tujuan kereta ini cuma satu stasiun, namun stasiun bisa dituju banyak kereta. Dan optionality-nya stasiun wajib, tidak wajib terhadap kereta dan kereta wajib memiliki stasiun. Gitu. Kereta dengan gerbong many to many, makanya kita membuat tabel hubung. Kenapa kok many to many? Alasannya kereta ini bisa mengangkat berapa gerbong gitu, mengangkut berapa gerbong kayak gerbong ekonomi, eksekutif, bla 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 begitu dalam satu gerbong. Nah, makanya di sini relasinya many to many dan satu gerbong ini ya eksekutif bisa ada di beberapa kereta. Jadi many to many. Seperti itu. Hmm. Dan opsionalitinya kereta tidak wajib memiliki angkutan, gerbong juga tidak wajib memiliki angkutan, tapi angkutan wajib memiliki keduanya. Nanti angkutan cuma berisi ID, nggak kereta sama ID gerbong doang. Setelah itu opsionalnya mungkin saya jelaskan dengan relasional. Nah, nah di sini ada bug. Harusnya di sini ada relationship harusnya. Engineer lagi. Nah, udah. Di sini tipe data yang kami gunakan integer sama varchar. Integer sama varchar saja. Kemudian ada tipe data date. Harusnya ini tipe datanya time harusnya. Kemudian stasiun ini harusnya tujuan tujuan sampai karena tujuan sampai itu foreign key yang tujuan akhir nih kalau tujuan sampai tujuan akhir karena eh, kereta ini memilih nanti tujuan akhirnya itu sebuah stasiun nah makanya rasanya one to many kan. Kemudian di sini ada kayak for F di foreign key, F foreign key, F foreign key, U unit gitu. Nah, berisi hanya dengan foreign key. Run, apalagi mungkin itu saja sih. Nah, alasan ini sudah 3NF karena dia sudah mengalami proses pemisahan kayak alamat ini dia komposit, parad ini juga dia multi value atau redundant. Di sini dia memiliki relation man to many, makanya dipisah oleh satu angkutan. Nah, di sini tidak ada yang redundant atau multi value di dalam di dalam entity tersebut, di dalam entity ini. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan buat remedi kuis. Assalamualaikum. Saya saya mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.